kita akan punya mobil buatan Indonesia. Bro, pernah kebayang nggak sih mobil listrik nasional Indonesia yang desainnya digarap orang Italia, engineeringnya dibantu raksasa industri pertahanan dunia, tapi dikembangkan oleh anak bangsa sendiri? Kalau Malaysia punya Proton dan Pro 2, Vietnam dengan mobil VinFast-nya, Indonesia jangan mau kalah dong. Nah, kenali nih, mobil nasional I2C. I2C adalah proyek mobil nasional listrik Indonesia yang dikembangkan oleh PT Teknologi Militer Indonesia, PT TMI, di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan alias Kemenhan. Berbeda dengan proyek mobil SMK dulu, I2C punya pendekatan yang lebih serius dari segi desain, teknologi, dan dukungan pemerintahan, bukan proyek kaleng-kaleng. Untuk desain, Indonesia menggandeng Ital Design dari Italia, studio legendaris yang biasa ngerjain supercar dan mobil global, yang biasa ngerjain Lamborghini, Audi, sampai Volkswagen. Jadi dari sisi desain, I2C memang disiapkan buat punya kelas internasional. Sementara dari sisi engineering, ini nih yang menarik. Indonesia bekerja sama dengan Fincantieri. Yes, ini perusahaan galangan kapal raksasa asal Italia. Perusahaan raksasa Italia yang biasanya bikin kapal perang. Sekarang Fincantieri ngebantu bikin mobil, bro. Bakalan ngeri nih mobil ntar. Ini mobil listrik atau frigat darat? Jangan-jangan nanti sekalian dikasih VLS. Dan bukannya dipasang plat nomor, malah dikasih nomor lambung. Ja. Tapi bro, Fincantieri di sini kemungkinan hanya nyumbang untuk rekayasa teknis dan transfer teknologinya aja, bro. Supaya I2C punya fondasi engineering yang serius dan matang. Lah, kok bisa galangan kapal ikut proyek mobil? Jawabannya, transfer teknologi. Keterlibatan Fincantieri ini bagian dari skema offset pengadaan kapal perang Indonesia. Jadi keahlian rekayasa mereka ikut ditransfer ke proyek sipil. Salah satunya I2C. Noted ya bro, belum ada info resmi dari pihak Fincantieri-nya. Ini cuma mengira-ngira aja. Sekarang kita masuk ke konsep dan spesifikasinya. I2C dirancang sebagai SUV listrik 7 penumpang, cocok buat keluarga Indonesia. Tenaganya sekitar 201 horsepower, torsi 310 Nm, penggerak roda belakang RWD, dan akselerasi 0-100 km per jam di kisaran 9 detik. Bobot 2,2 ton, baterainya berkapasitas 83,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 617 km lebih berdasarkan standar WLTP. Artinya apa? Dipakai harian aman, perjalanan jauh juga nggak bikin was-was. Soal fitur, I2C disiapkan dengan konsep modern dan fungsional. Interior luas dengan 3 baris kursi, desain setir terinspirasi burung Garuda, aksen interior bermotif batik, layar digital terintegrasi, sistem kendaraan listrik murni electric vehicle, dan yang bikin menarik, semua ini ditargetkan dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Sekarang, soal keunggulannya. Keunggulan pertama, bukan rebadge. I2C dikembangkan dari awal, bukan ganti logo dari mobil luar. Kedua, kolaborasi kelas dunia. Desain Italia, engineering Eropa, tapi dikembangkan di Indonesia. Ketiga, transfer teknologi nyata. Ilminya nggak berhenti di produk, tapi ke sumber daya manusianya. Dan keempat, identitas nasional. Dari desain, filosofi, sampai tujuannya, I2C dibuat untuk jadi pondasi industri otomotif Indonesia. Saat ini I2C masih berupa clay model skala 1:1 dan sudah dipamerkan di GIIAS 2025. Prototipe penuh perencanakan muncul 2026 dengan target produksi 2027 hingga 2028. Tapi selama ini cuma masih di tahap konsep, prototipe, dan pengembangan aja nggak ada realisasinya, ya percuma aja. Tapi kalau semua target dipenuhi, IP lokal, harga menarik, teknologi mumpuni, peluangnya cukup besar untuk jadi kebanggaan industri mobil nasional kita. Kalau enggak, bisa jadi proyek yang cuma bagus di atas kertas, tapi susah buat dieksekusi ke pasar. Nah, pertanyaannya sekarang apa nih? I2C bakal jadi mobil nasional yang beneran jalan, atau cuma bakal jadi cerita, kayak mobil SMK dulu? Dan menurut lo, I2C bisa jadi awal kebangkitan industri mobil nasional kita apa enggak? Drop di kolom komentar ya bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, bukan laki.